Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Ferdian dengan NIM 212012. Saya berfokus di jurusan Manajemen SDM. Kali ini saya akan membahas tentang audit SDM dan apa itu jenis-jenis audit SDM. Oke, kita langsung saja ke materinya. Audit SDM bagikan cermin jernih yang memainkan kekuatan dan kelemahan dalam pengelolaan sumber daya manusia (SDM) di organisasi. Melalui proses evaluasi sistematis dan objektif, berbagai aspek fungsi dan aktivitas SDM ditelaah untuk mengidentifikasi peluang ancaman, resiko, dan masalah yang mungkin tersembunyi. Mari selami lebih dalam dunia audit SDM dengan memahami konsep, jenis, dan aspek pentingnya. Kesatu, konsep manajemen SDM. Manajemen SDM adalah proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian SDM dalam sebuah organisasi. Dan yang kedua, konsep audit SDM. Audit SDM adalah proses evaluasi sistematis dan objektif terhadap fungsi aktivitas SDM dalam sebuah organisasi. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasikan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang terkait dengan pengelolaan SDM. Dan yang ketiga, perkembangan fungsi dan lingkup audit. Seiring perkembangan waktu, fungsi dan lingkup audit SDM juga terus berkembang. Awalnya, audit SDM hanya fokus pada kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Namun, saat ini audit SDM juga meliputi berbagai aspek seperti efektivitas program SDM, pengelolaan kinerja, dan pembangunan budaya organisasi. Dan yang keempat, pengelolaan Departemen Audit. Departemen Audit SDM harus dikelola secara profesional dengan staf yang memiliki kompetensi dan pengalaman yang memadai. Departemen ini harus bebas dari pengaruh pihak-pihak yang diaudit dan memiliki akses yang luas terhadap informasi dan data yang diperlukan. Dan yang kelimanya, perencanaan audit SDM. Perencanaan audit SDM harus dilakukan dengan cermat untuk memastikan bahwa audit tepat sasaran dan efektif. Perencanaan ini harus meliputi penentuan tujuan audit, ruang lingkup audit, metodologi audit, dan tim audit. Dan yang keenam, kuesioner audit SDM. Kuesioner audit SDM adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam proses audit. Kuesioner ini harus dirancang dengan baik agar dapat menghasilkan data yang akurat dan relevan. Dan yang ketujuh, bidang-bidang utama audit SDM. Beberapa bidang utama audit SDM meliputi rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pengembangan, kompensasi dan benefit, kinerja, hubungan kerja, strategi SDM, kepatuhan, dan pengendalian internal. Dan yang kedelapan, prospek audit SDM. Prospek audit SDM sangat cerah. Dengan semakin meningkatnya kesadaran organisasi terhadap pentingnya pengelolaan SDM yang efektif, permintaan akan audit SDM juga harus meningkat. Dan yang kesembilan, kode etik sumber daya manusia. Kode etik SDM adalah pedoman bagi para profesional SDM dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Kode etik ini harus diikuti dengan sesama untuk memastikan bahwa audit SDM dilakukan secara profesional, objektif, dan independen. Dan yang ke-10, faktor penentu keberhasilan SDM. Beberapa faktor penentu keberhasilan SDM meliputi kepemimpinan yang kuat, strategi SDM yang jelas, budaya organisasi yang positif, sistem dan prosedur SDM yang efektif, pengembangan karyawan yang berkelanjutan. Mungkin poin terakhir dari
Dan mungkin ini poin terakhir dari jenis-jenis audit. Dan yang ke-11 adalah pengukuran kinerja SDM. Pengukuran kinerja SDM adalah proses mengevaluasi efektivitas program dan aktivitas SDM dalam mencapai tujuan organisasi. Pengukuran ini harus dilakukan secara berkala dan menggunakan indikator yang tepat. Dari kesimpulannya, audit SDM adalah alat yang penting untuk meningkatkan pengelolaan SDM dalam sebuah organisasi. Dengan memahami konsep ini, jenis dan aspek penting audit SDM, Anda dapat menggunakannya secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.